Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bima sabartum, salamun alaikum wasabattum fi wajhi tugyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan kita kesempatan dan juga nikmat yang luar biasa. Karena kesempatan ini sungguh luar biasa nikmatnya, bisa berkumpul dengan teman-teman, masya Allah ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di sini, di acara Melingkar di Radar TV. Alhamdulillah ya, kita secara rutin di sini mudah-mudahan bisa terus istiqomah kita menyelenggarakan acara ini. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri toladan terbaik untuk umatnya, termasuk kita di hari ini. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi-generasi yang utama, generasi-generasi para pemenang sebagaimana generasi terdahulu di zaman Nabi. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, mohon maaf Buya sapa dulu, ini dari mana ini? Sekolah mana ini? Dari SMA Negeri 4. Oh, SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ahlan wasalan bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya, para generasi pemuda, generasi muda sekarang, Masya Allah ya. Berarti ini gen apa? Gen Z ya. Kalau Buya berarti milenial. Gen Z juga enggak? Ya baik, sesuai tema di pagi hari ini, di pertemuan kita kali ini juga akan tidak jauh dari pembahasannya tentang pemuda. Kenapa bahasan ini kita bahas di momen kali ini? Ini juga akan sangat tepat dan berkolerasi luar biasa dengan apa yang butuhkan ya, terkhusus bagi Ananda semua para pemuda ini. Kita mesti ingat ternyata dalam Islam itu bukan hanya mengatur masalah ibadah persiapan sebelum meninggal. Jadi jangan dibayangkan bahwa soleh itu nanti saja kalau sudah bau tanah gitu ya. Atau tenanglah masih muda, manfaatkan untuk hura-hura dan lain sebagainya. Tidak ya. Islam itu mengatur seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita masih belia. Ya. Maka pandangan-pandangan yang menganggap bahwa sudahlah soleh mah nanti nunggu sudah pensiun gitu ya, itu pantas nanti di masjid itu ya si abah deui kan gitu ya. Maka inilah yang memang terjadi juga fenomena sekarang di masyarakat, bahwa tempat-tempat ibadah kita justru banyaknya dipenuhi oleh ya gitu ya. Padahal umat Islam di Indonesia bukan hanya kakek nenek saja, ya, atau bapak-bapak paruh baya saja, betul tidak? Ya, umat Islam di Indonesia pemudanya banyak nggak? Banyak. Kemarin saja di sensus para pemilih itu Gen Z, Gen apa lagi yang terakhir ya? Itu di antara pemilih paling banyak dan besar. Nah, itu kan artinya memang sebanding dengan rasio penduduk yang ada di Indonesia, maka yang paling banyak itu generasi pemuda memang. Nah, sehingga nggak bisa tadi ya, kalau ngelihat di masjid, wah jangan-jangan umat Islam di Indonesia itu orang tua semua, ya, karena yang sholat di masjid bapak-bapak lagi. Nah, pemudanya kemana? Nah, ini maka menjadi PR sesungguhnya. Apa iya seperti ini Islam itu? Nah, maka perlu kita lihat kembali misalnya apa yang jadi tujuan Rasul diutus ke umat manusia itu. Sebagaimana misalnya dalam ayat ini masyhur sekali, mungkin teman-teman juga hafal.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasul itu suri teladan terbaik. Uswah hasanah memang diartikan di sana sebagai suri teladan. Tapi suri teladan kalau kita dengar di hari ini itu seperti hal yang sulit untuk ditiru, benar nggak? Kalau kita artikan sekarang dan mungkin lebih tepat, itu lebih tepatnya mungkin begini kalau boleh diartikan. Sungguh pada diri Rasul itu ada gambaran idola terbaik untuk kalian. Nah, kalau idola mudah tidak ditiru. Ya, kalau ingat idola biasanya apa? K-pop ya. Kita kan siapa ya? Terakhir yang lagi naik siapa nih? Oh dulu siapa Limino atau apalah ya, atau minimal gaya rambutnya kita tiru, bener nggak? Ya, gaya rambutnya kita tiru, hoodie-nya kita cari kalau perlu beli, bener nggak? Repot-repot kita nyari ya. Outfitnya kita tiru plek jiplek, bener nggak? Rambutnya kan belah tengah. Kadang-kadang kita rambutnya keriting, saya dipaksain, pokoknya pengen mirip dia. Akhirnya keriting belah tengah kan jadinya bukan indah ya, jadi aneh. Dipaksain. Tarik ke sini balik lagi, tarik ke sini balik lagi. Itu idola. Kalau mempersepsikan sebagai idola. Nah, maka uswah hasanah di sana sebenarnya lebih lagi dibandingkan idola, sekedar idola. Maka harus ada sebenarnya kalau lebih-lebih daripada idola, setiap pemuda itu harusnya bersusah payah nyari tahu Rasul gaya rambutnya gimana. Ada yang pernah nyari tahu nggak Rasul gaya rambutnya gimana? Wah nggak tahu lah, kayaknya nggak usah deh, kan gitu ya. Tapi pernah nggak? Sebahu pernah nggak pengen kayak Rasul rambutnya? Paling kalau teman-teman pengen kayak Bang Dodo nih rambutnya, kan gitu ya. Atau pengen kayak siapa lah gitu ya misalnya. Yang terbayang di benak para pemuda kita itu idola-idolanya yang hidup di zaman sekarang. Tapi boleh apa tidak sih sebenarnya begitu? Ya boleh-boleh saja ya, silahkan. Tapi kalau kita meyakini sebagai Islam adalah panduan hidup kita, maka harus ada upaya-upaya kita ke sana meniru bagaimana sosok baginda Nabi. Nah, ini karena penting sekali. Kenapa pentingnya? Setiap kita mungkin ingin sekali jadi pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil suatu saat. Ada nggak yang di sini cita-citanya jadi kuli bangunan? Ada di sini? Ada. Ada nggak yang cita-citanya di sini jadi ART? Nggak ada. Kali aja ada. Ya. Ada nggak yang di sini cita-citanya jadi dokter? Insinyur, ya. Terus apalagi misalnya pengusaha, ada? Kan hebat-hebat, bener nggak cita-citanya? Ketika kita bercita-cita tentang satu cita-cita, kita melihat siapa? Kalau dokter, tentu dokter yang paling tenar lah mungkin di zaman kita. Ada yang pengen kayak dokter siapa mungkin? Dokter Richard ya, karena ganteng, tenar katanya, YouTuber bisa segala macam. Tapi dokter oke. Terus ada yang pengusaha pengen kayak siapa? Oh ya, kayak pendiri Facebook itu ya, koloran, kaosan, tapi kayak luar biasa. Ya, kalau kita baru bisa niru koloran sama kaosannya ya. Maka idola-idola itu ya nempel di benak para pemuda. Memang nggak salah. Karena itu yang menurut mereka bayangan orang-orang sukses yang menurut mereka di benak mereka itu ada ya itu. Padahal tahu tidak, ada yang lebih sukses orang daripada itu. Tidak punya Facebook, tidak punya IG, tapi terkenal luar biasa. Followernya banyak. Nggak punya akun IG, nggak punya akun YouTube, tapi followernya luar biasa. Ada yang tahu siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya akun IG Nabi? Nah, followernya banyak? Banyak. Nah, maka Nabi ini
kata dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya ingin terangkan betapa Allah memberikan satu isyarat yang luar biasa kepada kita. Jadi betul-betul pada diri Rasul itu mesti dijadikan, kalau bahasa sekarang tadi, kalau boleh saya artikan, ini idola utama bagi umat Islam. Termasuk para pemuda. Termasuk para pemuda. Lihatlah bagaimana Allah menggunakan kata laqad. Ada yang belajar bahasa Arab di sini? Kalau qad itu artinya apa? Ya, ada tergantung nanti kalimat depannya ya. Kalau bertemu dengan fi'il mudhari itu artinya jadi kadang-kadang. Qad yakunu, kadang-kadang ada. Tapi kalau dia kana ya, itu kan sifatnya baku, artinya sifat dan tidak akan berubah. Kata qad juga berarti, mudahnya kita sebut saja sungguh-sungguh, kan gitu ya. Qad itu artinya sungguh-sungguh. Tapi di ayat itu ada tambahan apa? Laqad. Huruf lam di sana juga bermakna litaukid. Nah, jadi Allah memberikan pesan kepada kita semua, gak bisa disangka lagi. Tidak ada pilihan lagi. Yang lainnya bahkan, bahwa pada diri Rasul itu ada suri teladan terbaik. Sudah mah ada kodnya, tapi ditambah dengan la. Dua-duanya penguat. Nah, Masya Allah. Nah, itu ya, teman-teman semuanya. Masya Allah ya, tidak terasa. Nanti kita jeda dulu sejenak ya, kita saksikan apa yang akan ada lewat nanti ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut. Ini penting sekali bagaimana isyarat Al-Quran terkait baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, kita kembali lagi di kajian Melingkar bersama Radar TV. Baik, teman-teman semuanya, tadi Buya sudah terangkan tentang apa yang Allah isyaratkan kepada kita tentang sosok baginda Nabi. Ternyata menggunakan kata yang luar biasa penekanannya, bahkan double. Jadi kalau kita ngobrol, sungguh beneran. Kalau itu kan kadang-kadang ditambah swear. Kalau kita kan gitu ya. Beneran, swear. Kan gitu ya, suka ada ya. Allah pun demikian berkata kepada kita bahwa betul-betul sungguh, ini serius. Artinya begitu, ngobrolnya begitu. Allah ini memberikan penekanan kepada kita bahwa ini beneran loh, serius. Pada diri Nabi ini ada contoh terbaik. Maka ketika kita memiliki cita-cita, ada yang ingin jadi pengusaha yang sukses, ada dokter, mungkin ada yang ingin jadi pengacara, bukan penganggur banyak acara, ya. Maka itu jadi dokter yang luar biasa. Apakah di zaman Nabi tidak ada dokter? Ada. Apakah di zaman Nabi tidak ada pengusaha? Banyak, ya. Masya Allah. Nah, maka kita sebagai umat Muslim harusnya belajar bagaimana dulu para pengusaha hidup di sekeliling Nabi. Harusnya kita juga belajar bagaimana orang-orang belajar pengobatan di zaman Nabi. Ya, jangan salah ya. Bolehlah kita mengatakan kedokteran di zaman ini canggih luar biasa. Tapi yang harus jadi kita ingat, misalnya ini dalam hal kedokteran saja. Kedokteran bisa dibilang hebat kalau apa coba? Orang-orangnya pada sehat, betul tidak? Benar nggak? Kalau ada dokter tapi penyakitan, pasiennya penyakitan mulu, kira-kira dokternya hebat atau nggak hebat? Nah, maka dokter kelihatan hebat kalau orang-orang di sekitarnya sehat. Benar begitu? Nah, Rasul itu seumur hidupnya cuma pernah sakit 2 kali. Ya, pernah nggak? Teman-teman yang bercita-cita jadi dokter, apa sebab musabab Rasul sehat sedemikian rupa?
Itu kalau dokter muslim tuh visinya begitu. Ya, maka penting kita ini menanamkan betul pada diri kita masing-masing. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah adalah Allah sedang bercerita kepada kita dengan serius dan sungguh-sungguh. Hei kalian yang ngaku muslim, ini loh contoh terbaik buat kalian. Termasuk sekarang persoalan pemuda dewasa ini. Maka sering kita bertanya-tanya ya. Tadi saja misalnya umat muslim di Indonesia itu kan pemudanya banyak. Lihat ke masjid, aki-aki lagi. Ya, apa ini umat muslimnya aki-aki semua? Kan enggak ya. Tapi pemudanya ada dan banyak. Ya, sehingga sampai ada begini. Ini walaupun beritanya wallahu alam ya benar apa tidak. Tapi Perdana Menteri Israel pernah berkata begini, ya. Tapi silahkanlah ini hikmahnya saja kita ambil ya. Ini sumbernya kurang jelas juga. Saya tidak takut dengan umat Muslim sampai mereka ketika sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Ya. Saya tidak takut dengan umat muslim betapa berapapun banyaknya mereka. Sampai mereka sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat. Ya, ini kebetulan di hari Jumat betul ini? Biasanya kalau di hari Jumat masjid gimana? Padahal laki-laki semua, benar nggak? Belum ibu-ibunya. Ya, ini masjid penuh semua sesak. Laki-laki semua. Kalau sholat subuh gimana? Ya begitu keadaannya. Maka sudah saja kita ambil hikmahnya. Inilah gambaran kondisi umat muslim di zaman sekarang ya. Maka pantas musuh Islam itu tidak takut atau ya dengan umat Islam meskipun banyak luar biasa, tetapi mereka lemah secara iman. Musuh Islam saja melihatnya aspek keimanan kita. Yang mereka takuti adalah aspek keimanan kita. Kalau kita mau lombanya dalam sisi alutista nggak bakal dapet. Anggaran alutista kita berapa? Kemarin di debat presiden ada yang nonton? Sampai kurang lebih 700 triliun. Benar nggak? Wah, Masya Allah ya. Kecil memang. Dibanding negara-negara yang lain. Amerika, Israel, dan sebagainya. Kecil. Kalah kita. Maka kalau perlombaannya perlombaan berapa canggih alutista kita, nggak bakal menang kita. Tapi hari ini kita diberikan tontonan yang luar biasa. Negara-negara adidaya seperti Amerika, Inggris, Israel sekalipun tidak sanggup mengusir rakyat Palestina dari tanahnya sampai sekarang. Palestina punya militer apa? Ya, Hamas, oke. Tapi persenjataannya gimana? Jauh banget. Jauh banget. Bukan kurang lagi, jauh banget. Tapi lihat peperangannya. Israel yang ditembak oleh Israel apa? Warga sipil. Warga sipil. Ini perang apa mau ngancurin komplek? Ya nggak? Coba tuh. Nggak kira gimana. Itu pemandangan nyata di hari ini. Ada satu negara yang luar biasa dalam kekuatan militernya. Yang mereka serang anak-anak, perempuan, gedung-gedung yang nggak bisa lari kemana-mana. Kan gitu. Laporan tentara muslim yang meninggalnya ada nggak? Ada, tapi kecil sekali. Itu lihat tuh. Maka kalau kita berlombanya dari sisi alutista, nggak akan menang kita. Hari ini kita dipertontonkan ya betapa dalam kenyataan saja umat Islam itu pasti akan menang. Bukan karena kemampuan alutistanya, tapi karena keimanannya. Sama seperti bagaimana baginda Nabi mendidik para pemuda ketika itu. Nih, Buya ulang-ulang ya. Dulu di pertemuan sebelumnya juga betapa orang-orang yang ada di sekeliling Nabi itu ternyata adalah para pemuda.
Jangan sangka Nabi berjuang ketika itu juga masih pada usia muda. Berjuang sejak usia, taruhlah kita sebut usia Nabi diangkat sebagai Nabi usia berapa? Itu Rasul. 25 lah ya. Oke, 25. Itu muda nggak? Muda. Sayyidina Ali masuk Islam usia berapa? 10. Betul. Ada yang mengatakan bahkan 8 tahun. Kemudian siapa lagi sahabat-sahabat utama? Umar bin Khattab. Usianya berapa? Ketika masuk Islam. Lagi gagah-gagahnya begitu. Usianya berapa? 30-an. Yang paling tua itu paling Abu Bakar, agak tua. Ya. Siti Khadijah ya perempuan ya. Ini yang laki-lakinya saja, sahabat-sahabat utama, 10 sahabat utama yang dijamin Nabi, dari ke-10-nya itu hanya 3 orang yang usianya 30-an. Hanya 3, sisanya di bawah, bayangkan. Pemuda semua. Nah, maka kita perlu melihat bagaimana Nabi membina para pemuda ketika itu. Kenapa bisa jadi hebat luar biasa. Lahir dari tanah gersang, sebut saja gitu ya, yang kerjanya perang antar suku, ya jahiliyah bahkan disebutnya, betul tidak masyarakatnya ketika itu. Tapi dari sana lahir para pemimpin dunia. Bayangkan ya, seperti itu. Nah, maka penting betul-betul kita ini menyadari bahwa Allah memberikan satu petunjuk untuk kita, bahwa yang pantas dijadikan teladan idola untuk kita adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, itu dulu ya, kita kembali akan lihat dulu pariwara yang berikut ini. Jadi tetap jangan kemana-mana ya, baik yang ada di para pemirsa di rumah atau dimanapun juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwafillah semuanya dan juga para pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah, kita kembali lagi di sesi yang terakhir dan saya akan sampaikan satu buah ayat yang menjadi petunjuk Allah kepada kita tentang bagaimana karakter para pemuda yang ada dan banyak melekat terutama pada sahabat-sahabat Nabi ketika itu, sehingga menjadi generasi yang luar biasa. Ini ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Saya berikan penggalan kalimat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Kemudian di akhir ayatnya, pada ayat yang ke-6, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ayat ini bercerita tentang seseorang yang menjadi wali atas anak yatim. Petunjuk bagi wali yang mewakili atau menjadi orang tua dari anak yatim. Petunjuk Al-Quran di sini disebutkan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemuda yang memiliki karakter ar-rasyid. Nah, tadi ada istilah ar-rasyid ya. Di ayat ini disebutkan, janganlah engkau kalian memberikan harta terlebih dahulu kepada para sufaha. Anak-anak yatimnya masih dalam kategori sufaha'u. Kata sufaha'u ini diberikan juga lawan katanya di ayat terakhir pada ayat selanjutnya. Fa in anastum minhum rusdan.
Nah, maka kata ar-rasyid ini menjadi lawan kata dari sufaha. Mudahnya begini, sufaha dengan rusda, sufaha itu artinya kekanak-kanakan. Nah, jadi nggak boleh anak yatim itu, meskipun dia dulunya anak sultan, kekayaannya, warisannya luar biasa, nggak boleh yang jadi walinya memberikan harta yang belum secara kecakapan dia bisa mengelolanya. Dalam Islam ada aturannya ternyata. Jadi nggak bisa anak-anak itu diberi harta, nggak boleh. Anak-anak yang belum memiliki kecakapan mengatur harta itu tidak boleh diberikan harta dulu, meskipun dia punya. Baru boleh diberikan ketika dia sudah memiliki karakter ar-rasyid. Nah, pernah dengar nggak kata ar-rasyid ini? Bukan Bapak Rosyid ya. Kata ar-rasyid, ada yang pernah mendengar? Pernah dengar tidak? Apa? Nggak tahu, barusan dengarnya. Pernah dengar kata khulafaur rasyidin? Pernah ya, ini masyhur sekali. Kenapa disebut rasyidin? Ada yang tahu? Ini jadi karakter ar-rasyid pada setiap pemimpin-pemimpin itu. Kalau kita baca lagi dalam Al-Quran bisa lebih jauh, kata ar-rasyid ini ternyata maknanya luar biasa. Dan ini jadi karakter para pemuda yang oleh Nabi latih secara khusus para pemuda itu. Dan menjadi orang terdekatnya Nabi. Maka lihat, jangankan para sahabat yang dekat dengan Nabi. Ada yang pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel usia 22 tahun. 22 tahun kita ngapain aja? Masih sibuk nyari kerja di sana kemari. Ya. Atau ya nongkrong. Ini 22 tahun sudah membebaskan negara. 18 tahun dia sudah jadi sultan. 16 tahun bahkan dalam sejarah yang lain. 16 tahun. 16 tahun kali ya? Nah, cocok. Ini sudah jadi sultan. Ar-rasyidnya sudah muncul bahkan sejak kanak-kanak. Itu luar biasa. Maka generasi-generasi Nabi, para sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda itu sudah memiliki rasyid dalam usia muda. Ya, ini maka lihat tadi 10 sahabat yang paling dekat dengan Nabi dijamin masuk surga, hanya 3 orang yang usianya 30. Sisanya lebih bawah daripada itu. 20-an, belasan, banyaknya belasan. Ya, bahkan 5 diantaranya itu usianya belasan. Sayyidina Ali bahkan di bawah 10 tahun. Insya Allah ya. Itu mereka semua sudah mendapatkan rasyid dalam dirinya. Nah ini maka ar-rasyid saja dalam ilmu kependidikan itu tidak boleh sebenarnya anak-anak diberi harta. Dikasih tab, wah itu keliru tuh. Orang tua ngasih tab ke anak-anak, padahal dia belum bisa. Itu harta nggak? Coba tab itu harga motor ya. Benar nggak? Ada yang pernah beli tab baru. Kalau second ya nggak tahu ya. Itu kan seharga motor. Anak-anak diberi sekarang, maka kacau jadinya. Nah baik itu ya, itu pembahasan kita di pertemuan kali ini. Betapa banyak sekali yang harus kita gali ternyata dalam Al-Quran. Bagaimana para pemuda zaman Nabi itu menjadi pemuda yang luar biasa. Pesan Nabi nanti akan lahir lagi. Akan hadir lagi nanti di akhir zaman. Pemuda-pemuda yang semisal generasi sekarang. Nah, barangkali kita. Barangkali di pundak teman-teman ini. Ya, amin ya. Nggak sekedar amin ya. Gimana caranya dapat rasyid ini? Rasyid itu sekurang-kurangnya 5. Ya, di buku ini disebutkan, disarikan dari ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama terkandung iman dan tauhid, kemudian hidayah dan istiqomah, kemudian dia baik dan memberikan manfaat, kemudian kebenaran, kemudian cakap dalam mengatur sesuatu. Nah, jadi ciri orang yang rasyid itu punya banyak uang. Ya, manfaat, punya sedikit uang, nggak ngutang. Nah, itu saja. Masya Allah, iwahfilah semuanya ya materi kita di pertemuan ini.
Nah, baik, barangkali pasti ini banyak pertanyaan atau ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Aku Buya. Wah, Masya Allah ya. Ini dulu ya, nanti silahkan, nanti ada ketiga orang. Silahkan perkenalkan sama pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Boleh. Cahaya Wulandari Sriani. Boleh agak dekat biar jelas. Nah, Kelas 10-6 dari SMA Negeri 4 Tasikmalaya. baik, silahkan. Izin silahkan. bertanya Buya, Ya, silahkan. kan sekarang tuh ya kalau diamati pemuda zaman dulu sama zaman sekarang jauh banget bedanya. Betul, betul. Nah, apa pendapat Buya tentang pemuda zaman sekarang dan apa yang Buya lakukan untuk narik pemuda zaman sekarang tuh biar balik lagi kayak dulu? Oke. Terima kasih. Baik, kita jawab dulu saja ya. Gimana nih caranya? Ya, ini kan karena tadi disebutkan, di-spill ya sedikit bagaimana gambaran pemuda sekarang dengan zaman dulu. Nah, kalau istilah Buya bukan narik-narikin. Ya, kalau narik-narikin nanti Buya yang ketarik. Ya, masih kuat dan besar tenaganya para pemuda dibanding Buya ya. Jadi kalau main tarik-tarikan, tarik tambang, Buya kalah kayaknya. Tapi yang akan Buya lakukan adalah sedini mungkin kita memberikan gambaran atau konsep tadi siapa yang harus jadi panutannya. Ya, kadang-kadang bukan karena kita tidak ingin sebenarnya meniru Nabi, tapi seringkali kita tidak mendapatkan gambaran lengkap sosok Nabi. Kadang-kadang kita takut, aku mah nggak mau jenggotan, gamisan, naik onta deh, kan gitu ya. Yang kebayang kita meniru Nabi itunya, benar nggak? Wah, balik deh atau ke zaman padang pasir, sana gitu ya. Sekarang mah kan enaknya naik Sonic misalnya atau apalah kan gitu ya para pemuda. Masa saya harus naik onta kan gitu ya? Bukan itu, tapi konsepnya. Itulah. Maaf ya, barangkali kita belum mendapatkan gambaran utuh siapa baginda Nabi. Nabi itu dapat gelar Al-Amin bukan ketika jadi Nabi, bukan ketika jadi Rasul. Ketika Nabi belajar menemukan Rosidah dalam dirinya, dia menjadi seorang pedagang muda mengikuti pamannya. Dagang lintas negara ke negeri Syam, jauh sekali, luar biasa. Dianggap anak bawang karena masih muda. Ya, masih muda. Coba itu. Dapat gelar Al-Amin justru jauh sebelum baginda Nabi mendapatkan tugas kenabian atau kerasulan. Jauh sebelum itu. Justru dapat gelar Al-Amin ketika masih muda sedang berdagang. Tenar luar biasa. Ya, wah ini ada orang Al-Amin namanya. Bukan Al-Amin ya KBIH atau apa. Tapi mendapatkan gelar itu tersohor, terkenal dia karena pribadinya luar biasa. Anak muda ternyata. Pedagang, lihat tuh ya. Nabi itu jadi pengusaha luar biasa ketika itu. Sampai dipinang Khadijah saja karena memang karakternya terlihat. Wah, ini karyawanku kok ya dititipi barang dagangan habis mulu. Ditambah lagi barang dagangan habis lagi. Mana gitu keuntungannya berlipat ganda. Ya, jangan kira Khadijah itu jelek ya, meskipun dinikahi Nabi itu janda, enggak. Ini bayangin jandanya janda luar biasa. Sepertiga komoditas barang di muka, bukan sepertiga, malah 2/3. Komoditas perdagangannya ada di Mekah itu dikuasai oleh keluarganya Khadijah. Hebat luar biasa tidak? Hebat luar biasa. Tertarik dengan Nabi. Gak punya apa-apa. Tukang ngangon kambing dulunya waktu kecil. Benar nggak? Nah, itu begitu tuh. Maka jangan-jangan kita kurang mendapatkan gambaran lengkap tentang siapa baginda Nabi. Kalau kita gali lebih jauh, yakin sekali. Lebih keren ketimbang Lee Min Ho. Lebih keren ketimbang siapa sekarang idola kita hari ini? Ya, Jungkook. Ya, lebih keren. Kalau ngomongin ganteng, silahkan bacalah bagaimana ganteng gagahnya Nabi. Ya, itu lebih keren daripada itu. Yakin sekali. Nah itu ya diantaranya jadikan Nabi betul-betul sebagai idola. Gitu. Silahkan ada pertanyaan yang selanjutnya.
Mana nih? Baik yang ini dulu ya, silahkan. Silakan. Jadi kelas 1 SMA dari SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Pertanyaan saya, bagaimana atau gambaran cara bergaulnya para pemuda di zaman Rasulullah? Baik ya. Nah ini betul-betul Masya Allah ya, pertanyaan luar biasa. Arti sedang membayangkan ya teman-teman, kira-kira apa sih bedanya ya pemuda sekarang dan zaman baheula, kenapa kok hasilnya beda cara gaulnya ya. Apa suka nongkrong sama di kafe dulu, ya apa kayak gimana? Saya sebut saja begini, biar nggak terlalu jauh ya bayangan kita tentang bagaimana aktivitas para pemuda ketika itu. Kita sering mendapatkan banyak riwayat para pemuda zaman dahulu itu lebih cepat dewasa secara watak, dan pemuda zaman sekarang lebih cepat dewasa secara fisik. Beda ya? Ini dua hal yang berbeda. Maka memang Masya Allah ya, ini nggak akan cukup sebenarnya di kesempatan yang pendek seperti ini. Tapi Buya akan coba, ini beda pergaulan zaman dulu zaman sekarang adalah para pemuda yang ada di sekitar Nabi saja ketika itu, nongkrong mereka itu di sekitar Nabi. Kenapa coba, ada yang tahu? Nabi itu sosok yang dirindukan, dicintai para pemuda bahkan anak-anak. Itu sosoknya. Maka yakin sekali kalau kita gali bagaimana sosok Nabi, para pemuda pasti akan berpindah nih idolanya, bukan lagi jungkok, bukan lagi itulah ya, pasti akan baginda Nabi. Saya sering ngasih contoh gini, pernah terbayang nggak Ibnu Abbas, salah satu di antara sahabat Nabi, kira-kira Ibnu Abbas ini kecil, besar, jenggotan, sudah tua, ubanan apa gimana? Mudanya segimana? Anak-anak. Tahu ya? Walaupun namanya Ibnu Abbas, bayangan kita kan sorbanan, ya, brewok, putih, besar, ya pernah kecil juga dia itu. Pernah kecil pasti yakin, nggak langsung tiba-tiba gede. Kecilnya itu ngebuntutin Nabi. Maka para pemuda ketika itu nongkrongnya bareng Nabi, sama main-mainnya ada. Berlatih gulat bareng Nabi ada, itu begitu tuh. Jadi kesehariannya itu nempel betul-betul dengan sosok Nabi. Ibnu Abbas, kenapa saya cerita Ibnu Abbas? Itu meriwayatkan salah satu hadis tentang sholat malamnya Nabi. Padahal Ibnu Abbas itu masih muda belia, anak-anak. Saya sebut anak-anak kenapa? Karena di salah satu riwayat disebutkan dia pernah bangun tidur kedapatan oleh Rasul, disuruh sholat masih lulungu. Kalau yang lulungu begitu berarti anak-anak, benar nggak? Ya mungkin cilehnya masih ada atau apa ya. Itu beliau meriwayatkan sholat malamnya Nabi, padahal dia sedang masih anak-anak. Bayangkan nih, anak-anak ngintip sholat malamnya Nabi. Taruhlah adik kita usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ngintip sholatnya Nabi. Kebayang nggak ada anak-anak mau ngintip Nabi tengah malam? Kalau bukan sosok nabinya yang dirindukan, jadi idola betul-betul, gak mungkin itu anak kecil mau ngintip Nabi malam-malam ngapain. Kita saja penasaran gak sama kira-kira bapak kita ngapain malam-malam? Paling nonton bola, benar gak? Ya, kalau dijadikan idola, mau siang mau malam pasti diintipin. Penasaran apa ngapain sih? Itu karena sudah jadi idola. Itu begitu tuh. Masya Allah ya, jadi sosok Nabi semakin digali, yakin sekali. Kalau digali oleh pemuda bagaimana sosok baginda Nabi, makin cinta itu pasti. Ya. Nah maka tadi pergaulan Nabi itu banyak nongkrong di sekitaran Nabi. Jangan salah, para sahabat yang kumpul dengan Nabi itu pemuda. Maka ya nongkrongnya beda. Nggak rokokan, nggak kopian, nggak. Ya. Kafe dengan musik, nggak. Tapi bersenda gurau dengan Nabi, biasa begini, kayak gini.
Ini pemuda-pemuda zaman dulu ya kayak gini, ngumpul bareng Nabi. Ada, kalau istilahnya ada melingkar, ya melingkar begini betulan. Ya, ini beda karena ya, ini idola kita nih. Kalau kita idola kita ketemu gimana? Ngerumpunin kan? Sama kan? Minta foto, benar nggak? Minta tanda tangan. Kalau zaman Nabi kan nggak ada handphone, nggak mungkin minta foto. Yang minta apa? Nasihat. Oh, didengerin oleh para sahabat ini. Kira-kira Nabi mau ngomong apa lagi nih? Itu sampai begitu tuh. Mau ngomong apa lagi nih Nabi? Ditungguin Itu begitu tuh. Itu para pemuda zaman dulu begitu gambarannya. Ya, sehingga jangan bayangkan para sahabat ketika itu tua-tua yang di sekitar Nabi, ya sepuh, ya 3 tahun lagi meninggal misalnya. Enggak, pemuda, beneran kayak gini. Jadi yang di hadapan Nabi itu begini, ya. Itu yang 10 sahabat utama Nabi, itu yang sering membersamai Nabi. Ibnu Abbas saja masih bau kencur kalau kita sekarang. Itu ngebuntutin Nabi kemana-mana. Ya memang masih keluarga bibinya, gitu ya. Nabi. Jadi kemana-mana dilihatin Nabi. Ya, maka anak-anak biasanya kalau idolanya kan ya, itu kan suka nemplok terus pengennya, diikutin kemana ya. Ya, kadang kalau ada anak perempuan ke bapaknya kan gitu ya, nemplok terus kayak gitu saja. Anak-anak itu begitu. Itu dirindukan luar biasa. Nah, Masya Allah ya. Jadi silahkan nanti gali lagi. Ini penting memang kita menggali bagaimana sosok Nabi. Yakin sekali ya. Itu pasti kalau makin gak digali, makin menemukan bagaimana karakter Nabi yang insya Allah jadi idola. Pasti jadi idola. Yakin sekali. Silahkan satu lagi pertanyaan terakhir ya. Siapa nih? Ikhwannya belum? Ini saja ya. Silahkan. Izin bertanya ya. Silahkan. Kenapa nama saya Muhammad Sabik Fira Spiritual dari kelas 11 Kang. dari SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Mau bertanya, tadi menurut Buya kan pemuda pada zaman Nabi itu sangat luar biasa, Masya Allahnya. Udah ada yang muda udah menjadi sultan, ada yang sudah menjadi pemimpin segala macam. Nah, itu tuh bagaimana cara Rasulullah memotivasi para pemuda agar bisa berkarakter seperti itu, dan apakah bisa diimplementasikan kepada pemuda zaman sekarang gitu? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih ya. Itu betul. Kita kadang-kadang bingung. Ini gimana caranya? Pemuda lahir di tanah gersang, internet nggak ada kan gitu ya. Kayaknya kok primitif, tapi kok dipuji-puji terus kan gitu ya. Ya nggak? Nah, apa sebenarnya rahasianya? Teman-teman semuanya, memang ini bahasan yang sebenarnya bahasanya mungkin tidak menarik, bahkan mungkin cenderung membosankan. Tapi ini sebenarnya kunci. Ya, ini sebenarnya kunci. Bahasanya mungkin tidak aneh atau mungkin tidak asing lagi terdengar di teman-teman. Yang pertama Nabi tanamkan pada dada-dada pemuda itu adalah keimanannya. Tauhid. Asing tidak kata ini? Tidak kan? Tauhid deui naon itu bedana gitu ya, benar nggak? Justru itu bedanya. Maka nasihat Nabi kepada para pemuda itu bukan bagaimana yang pintar kamu, ya, berlatih berkuda sana sampai mahir, memanah sana sampai jago memanahnya. Nasihat Nabi kepada para pemuda bukan itu yang pertama. Nasihat kepada para pemuda, anak-anak ketika itu bahkan, yang pertama adalah menanamkan nilai tauhid. Ini beneran Nabi memberikan nasihat tauhid kepada anak-anak. Kalau kita bayangan sekarang, nasihat tauhid kepada anak-anak gimana? Ini nggak salah. Perasaan tauhid kayaknya mending nunggu nanti habis kuliah. Benar nggak? Kita bayangkan gitu ya. Wah, ngobrol tauhid mah berat. Ya, kayaknya mau ngobrolin filsafat kan gitu ya, benar nggak? Ya, kita saja jurusan ada akidah itu nempelnya bareng apa? Akhlak, ya. Bosen nggak pelajaran itu? BS lah, biasa-biasa kan gitu, bener nggak? Ini lagi paling itu doang. Pelajaran tauhid jadi pelajaran dasar dan paling utama pertama bagi para pemuda oleh Nabi.
Kenapa coba? Karena dari tauhid itu, kalau tauhidnya benar, mudah Nabi mengarahkan para pemuda itu. Mudah sekali. Tauhid. Nah, ini makanya Masya Allah ya, pelajaran tauhid itu. Maka lihat dari proses dinamika dakwah Nabi saja. Kalau kita lihat Makkiyah dulu kan ya, Nabi kan lahir di kota Mekah, itu banyak perihal tauhid yang diajarkan oleh Nabi. Ya, memang betul tauhid. Tauhid betul lah. Umar, siapa lagi ya? Utsman, siapa lagi? Banyak lah ya sahabat-sahabat Nabi yang dulu, bahkan Umar itu nih, ini saya ceritain Umar dulu ya, kenapa harus tauhid. Sebelum masuk Islam, Umar itu terkenal pemuda yang luar biasa, berbadan besar, tegap, kuat. Ya, tidak ada yang berani ngajak gulat sama dia. Karena sudah pasti kalah. Sudah masuk Islam, pernah Umar itu diceritakan nantang gulat penduduk Mekah. Dari pagi sampai maghrib nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ya, orang-orang gantian ya nantang dia, kalah, ganti lagi yang lain. Umarnya mah nggak diganti-ganti sampai maghrib. Ya, baru masuk Islam nantangin penduduk Mekah. Penduduk Mekah, aku sudah Islam. Yang berani nentang saya sini gulat. Ada yang nantangin, ada. Sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib bertarung. Berhenti itu kalau waktu sholat. Jeda dulu kalau waktu sholat. Bayangin itu Umar hebatnya gimana. Sebelum itu, sebelum masuk Islam, Umar itu nyari leher Nabi. Ya, pemudaan, energi luar biasa, ya, nafsunya juga luar biasa. Mana nih leher Nabi? Maksudnya pengen dibunuh itu Nabi. Sebelum masuk Islam, Umar itu yang dicari itu leher Nabi sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia sediakan lehernya buat karena apa yang disentuh? Nah, ini kalau sudah tersentuh tauhidnya, orang bisa berubah, ya, memperoleh potensinya yang luar biasa. Ali, anak kecil, pernah disuruh, diutus dulu kalau peperangan. Jadi sebelum perang berhadap-hadapan itu biasanya adu tanding dulu, dikirim satu orang, jawara siapa, ya, jawara dari kelompok A siapa, jawara dari kelompok B siapa, adu tanding dulu dua orang itu begitu dulu. Jadi ngukur, ya, mana nih jagoannya mana kan itu ya. Jadi kalau sudah adu tanding one by one itu ya, satu lawan satu, baru perang, ya, perang rame-rame. Itu pernah Ali itu masih belekan. Coba orang yang belekan kira-kira orang tua apa anak muda? Bener nggak? Kenapa coba tuh? Saya juga heran ya. Kalau belekannya sakit mata, itu kan biasanya anak-anak, bener nggak? Lihat adik kita kan bengkak matanya. Orang tua pernah sering nggak ngelihat orang tua sakit mata? Jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Ali pernah lagi belekan disuruh perang tanding sama jawaranya kafir Quraisy. Belum pernah ada yang ngalahin dia. Yang ngelawan anak kecil. Pas dihadapan apa? Ngehina kalian, ngirim bocah mau ngalahin saya. Nggak salah nih. Itu sampai begitu. Ganti-ganti. Aduh, ini penghinaan. Karena begitu. Ali itu yang dikirim. Orang memang pas datang belekan oleh Nabi disembuhin. Ya, ini mukjizat Nabi. Diludahin oleh Nabi matanya Ali. Ini betul ya, diriwayat begitu. Dikasih ludah. Kalau nanti ada yang belekan jangan ditiru. Ini ludahnya Nabi, ya. Kalau ludah kalian tambah bengkak mata. Diludahin, diusap ke mata Ali, sembuh ketika itu. Disuruh tanding. Itu sampai begitu. Wahai Rasul, lagi sakit mata, ya, lagi cicinilan mungkin ya kalau kita sekarang. Itu bayangin, saya juga agak lucu kok ini ada begini. Artinya Ali masih sangat muda ketika itu. Oke, ya. Itu seperti itu. Ini Masya Allah ya, gambaran tadi bagaimana pemuda dulu dengan sekarang. Memang kita harus banyak menggali bagaimana sosok Nabi, sosok para sahabat Nabi. Kita tinggal pilih mau seperti siapa. Kalaupun nggak Rasul, repot kalau kayak Rasul ya. Teladan semua, top semua.
Ya bolehlah sahabatnya agak di bawah dikit, ya Ali misalnya. Ya Umar misalnya, yang karena punya badan besar. Terus yang perempuan ada banyak. Ya, entah mau jadi Siti Aisyahnya, entah mau jadi Khadijahnya atau yang sebagainya banyak. Ya. Itu silahkan. Maka kita gali bagaimana Nabi dan orang-orang yang di sekeliling Nabi. Jangan Abu Jahal yang diceknya. Ya, sahabat Nabi yang betul-betul yang kita cek. Ya, nah itu ya betul-betul. Maka carilah gambaran kita siapa yang akan kita jadikan panutan itu orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Ini tidak terasa, Masya Allah waktu sudah di penghujung lagi. Ya, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Ya, sebenarnya masih banyak sekali bahasan karena yakin sekali tidak akan cukup membahas tentang pemuda ini. Maka tugas kalian masing-masing adalah mencari tahu masing-masing. Karena nggak akan cukup ya waktu kita ya di sini untuk menjelaskan siapa Nabi, para sahabat Nabi, bagaimana. Tidak akan cukup. Maka tugas kita, tugas kalian adalah mencari tahu sendiri siapa Nabi dan siapa orang-orang yang ada di sekeliling Nabi. Biar itu yang jadi idola kalian. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ya, memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan menjadikan kita para pemuda-pemuda yang dirindukan oleh Islam, yang dirindukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya Radar TV. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Baik, silahkan kita musafah dulu. Tafadhol yang ahwat dengan ahwat, ihwan dengan ihwan ya. Silahkan.